Kepala Staf Angkatan Laut berkunjung ke Kalimantan Timur memastikan secara langsung bakal wilayah pembangunan Komando Daerah Maritim sebagai markas Komando TNI Angkatan Laut di wilayah ibu kota negara yang baru. Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, di masa depan akan memiliki wajah baru seiring dengan rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke pulau yang dikenal dengan julukan Borneo semasa zaman kolonial. Yani Vizen, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, melaksanakan lawatannya ke bakal ibu kota negara sembari menyempatkan diri bertatap muka dengan personel TNI Angkatan Laut yang berada di Lanal Balikpapan. Kasal juga meninjau dermaga TNI Angkatan Laut Melawai, lokasi yang nantinya akan dibangun Kodamar, sekaligus memastikan kesiapan sarana penunjang lainnya. Dari Kota Minyak Balikpapan, berikut liputan selengkapnya. Pulau Kalimantan adalah Pulau Harapan. Beberapa waktu yang lalu bertepatan dengan peresmian studio televisi Dispenal Nusantara Sagoro I dan Nusantara Sagoro II, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menandatangani prasasti di Pulau Kalimantan. Kepala Staf Angkatan Laut berkunjung ke Kalimantan Timur memastikan secara langsung bakal wilayah pembangunan Komando Daerah Maritim sebagai markas Komando TNI Angkatan Laut di wilayah ibu kota negara yang baru. Setibanya di pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan, Kasal langsung meninjau sejumlah sarana-prasarana yang ada di markas Komando Lanal Balikpapan. Sementara Kasal melaksanakan peninjauan sarana-prasarana pangkalan, Ketua Umum Jelas Nastri Nyonya Vero Yudo Margono melaksanakan tatap muka dengan anggota Jelas Nastri Cabang 3, Koordinator Cabang 13 Daerah Jelas Nastri Armada 2, yang dilanjutkan dengan peninjauan ke kantor Jelas Nastri Cabang 3. Kasal beserta rombongan kemudian menuju dermaga Lanal Balikpapan di Pantai Melawai, Pelabuhan Semayang, Prapatan Balikpapan untuk meninjau bakal markas Komando Daerah Maritim TNI Angkatan Laut. Mako ini menjadi kawasan strategis sebagai basis pertahanan pangkalan bagi ibu kota negara baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Dermaga ini nantinya akan direvitalisasi sehingga dapat menjadi tempat sandar bagi kapal-kapal perang dalam melaksanakan bekal ulang usai melaksanakan operasi penegakan kedaulatan laut UC Diksi Nasional secara umum dan pengamanan ibu kota negara dari sektor laut. Bu Edi, sebelumnya udah tahu belum kalau wilayah ini akan dibangun pangkalan TNI Angkatan Laut yang besar, Bu? Sudah sebelumnya. Terus menurut Ibu, perlu nggak TNI Angkatan Laut berada di daerah sini? Sangat perlu. Karena apa, Bu? Satu, alasannya Kalimantan Timur calon ibu kota yang baru. Yang kedua, semoga dengan hadirnya TNI Angkatan Laut di daerah sini, perairan laut Kalimantan Timur, terkhususnya di Balikpapan, semakin aman. Harapan saya semoga TNI Angkatan Laut terkhusus Lanal Balikpapan semakin jaya. Jaya di darat, jaya di laut. Jala Seva Jaya Mahe. Jala Seva Jaya Mahe. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut tinjau relokasi 3 markas komando. Dalam rangka memastikan kesiapan relokasi Komando Armada 1, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam, Tanjung Pinang, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono didampingi pejabat utama TNI Angkatan Laut melakukan kunjungan dengan mengecek langsung kesiapan rencana relokasi yang dilanjutkan dengan menerima paparan mengenai tahapan rencana relokasi yang disampaikan oleh masing-masing staf perencanaan setiap satuan guna mengetahui kesiapan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan Satker dan Subsatker, serta tempat tinggal bagi personel yang akan pindah. Dalam kegiatan tersebut dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pertama Lanal Batam akan lebih dulu bergeser ke Tanjung Uban. Selanjutnya tahap kedua Mako Lantamal 4 akan bergeser menempati X Lanal Batam dan Koarmada 1 akan menempati gedung X Lantamal 4.
Usai menerima paparan, Wakasal juga menuju Tanjung Uban dan Lanal Batam meninjau sarana prasarana di tempat tersebut guna memastikan kesiapan relokasi satuan operasi TNI Angkatan Laut tersebut. TNI Angkatan Laut gelar lomba genderang sangkakala. Dalam rangka menggali potensi musik dan memberi motivasi bagi prajurit korps musik dan untuk meningkatkan disiplin serta profesionalisme, TNI Angkatan Laut menggelar lomba genderang sangkakala yang bertempat di gelanggang olahraga Den Mama Besal Cilangkap, Jakarta Timur. Pada kegiatan ini peserta diberikan waktu durasi selama 5 menit untuk menampilkan performa terbaik yang diikuti oleh 7 kotama, yakni terdiri dari Detasemen Musik Lanmar Surabaya, Satuan Musik Kolin Lambil Jakarta, Satuan Musik Kodiklatal Surabaya, Detasemen Musik Lanmar Jakarta, Satuan Musik Den Mama Besal, Satuan Musik Lantamal 3 Jakarta, serta Satuan Musik Lantamal 5 Surabaya. Tujuan dari kegiatan ini guna menyiapkan unit Satsik untuk memiliki kemampuan di bidang musik protokoler di jajaran TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini diakhiri dengan pengumuman kejuaraan, yakni juara 1 berhasil didapatkan oleh Satsik Kodiklatal Surabaya, juara 2 Lanmar Surabaya, serta juara 3 Lantamal 5 Surabaya. KRI Hasan Basri 382 bersama KRI Sidat 851 gelar latihan bersama. Guna meningkatkan kemampuan tempur serta mempertahankan kesiapsiagaan, di bawah kendali operasi Guspurla Koarmada II, KRI Hasan Basri 382 dan KRI Sidat 851 melaksanakan latihan bersama setingkat L3 di sekitaran perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Adapun latihan yang dilaksanakan yakni Komcek Formasi, peran melewati medan ranjau, peran tempur bahaya udara, latihan penanggulangan kebakaran, Flag Hoist Exercise, DCEX, VBSS, peran jangkar, Living Harbor, MFT, dan Hendrikan. Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada II Laksamana Pertama TNI Deni Prasetyo selaku dan Satgasla yang on board di KRI Hasan Basri 382 didampingi Asintel dan Guspurla Koarmada II Kolonel Laut Elektro Agung Wahyu Minulyo turut menyaksikan jalannya latihan kedua unsur laut tersebut. Kedaulatan bangsa melalui mata uang. TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia laksanakan layanan kas keliling. Bank Indonesia memiliki tugas yang selaras dengan TNI Angkatan Laut, yaitu menjaga kedaulatan negara. Salah satunya menjaga kedaulatan rupiah sebagai satu-satunya mata uang resmi yang menjadi alat tukar sah di dalam wilayah NKRI. Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menggelar layanan kas keliling bersama TNI Angkatan Laut dengan menggunakan KRI Cakalang 852 dari Satuan Kapal Patroli Lantamal 2. Pelepasan KRI dan tim layanan kas keliling dilaksanakan di Dermaga Peti Kemas Teluk Bayur, Padang, dengan rute yang dilalui mulai dari Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan, Pulau Sipora, Pulau Siberut selama 6 hari. Komandan Lantamal 2, Laksamana Pertama TNI Endra Sulistiono mengharapkan agar kerjasama yang telah dibangun selama ini dapat terus ditingkatkan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menggunakan rupiah. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.